Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Biasanya mengisahkan cerita pendek. Berikutnya adalah struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari satu abstrak. Abstrak itu merupakan pemaparan gambaran awal dari sebuah cerita. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal. Struktur cerpen berikutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keempat ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi komplikasi yang semakin memuncak. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Adapun gambar struktur cerpen seperti kita lihat, yang pertama adalah pengenalan cerita, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian menuju pada konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Adapun fungsi cerpen, cerpen berfungsi sebagai rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Ada juga fungsinya sebagai didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Ada fungsi religiulitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius. Kemudian ada fungsi edukasi dan fungsi moralitas. Adapun ciri-ciri cerpen, 1. Tidak lebih dari 10.000 kata. Jalan ceritanya pendek, bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur cerita saja. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Penokohan cerita sangat sederhana, alur ceritanya lurus. Kebahasaan cerpen. Yang pertama menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, dan sebagainya. Kemudian menggunakan penggambaran waktu lampau. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting cerita. Terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik atau kepribadiannya. Terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Adapun unsur intrinsik cerpen, yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok. Kemudian yang kedua itu ada latar atau setting. Setting itu adalah tempat terjadinya suatu cerita. Kemudian alur. Alur adalah rangkaian atau susunan jalan cerita. Dan yang keempat, perwatakan. Dalam perwatakan ini, seorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dialog antar tokoh, pandangan tokoh, dan pemikiran. Unsur intrinsik yang kelima adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang diceritakan dalam cerita. Ada 3 pembagian tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang keenam, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang memberikan sifat pada tokoh dalam cerita, bisa dari ucapan, perilaku, pandangan tokoh,
pada suatu hal, serta pikiran tokoh. Ada dua metode dalam menentukan penokohan, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Dan unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Terima kasih. Semoga pemaparan cerpen ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.